semua sedang menyaksikan program Bener Nggak Sih? Atau bahasa Malukunya, Betul Kaseng? Menguak fakta di balik hoax bersama Beta Diolvia Wirajaya. Khusus hari ini datang dari Maluku untuk mau kasih informasi penting. Nah teman-teman semua, pandemi ini masih berlangsung dan tentunya mulai dari kerabat dekat, saudara ataupun teman-teman kita sendiri sudah banyak kehilangan mulai dari bapak mama, adik kakak ataupun teman terdekat karena terjangkit virus COVID-19. Namun pepatah mengatakan mati satu tumbuh seribu. Jadi banyak sekali hoax yang bertebaran di masyarakat luas yang membuat kita semakin bingung dan juga salah paham. Salah satu informasi yang masih dipercaya banyak orang adalah beredarnya kabar yang menganggap banyak orang meninggal dunia di rumah sakit itu gara-gara divonis COVID-19. Jadi membuat orang-orang ini takut datang ke rumah sakit. Nah sebelum kita percaya kayaknya kita simak dulu ya yang satu ini. Sampai sih mati kena COVID kan bahaya. Enggak usah nyang. Gua tahu bodoh. Jangan ke rumah sakit jika tidak ingin di-COVID-kan dan jangan ke rumah sakit karena justru akan meninggal dunia. Inilah narasi-narasi yang beredar melalui media sosial hingga aplikasi pesan di tengah masyarakat. Seperti dikutip dari akun Satgas COVID-19, salah satunya sebuah akun Facebook bernama Sultan Arka yang mengunggah status keanehan soal banyaknya pasien COVID dirawat di rumah sakit justru meninggal dunia. Narasi ajakan agar masyarakat tidak ke rumah sakit karena bakal di-COVID-kan juga beredar di media sosial. Dalam unggahan sebuah akun Facebook disebut ada beberapa penyakit yang bakal divonis COVID-19 agar rumah sakit mendapat dana ratusan juta rupiah dari pemerintah. Tudingan soal rumah sakit meng-COVID-kan pasien sempat membuat sejumlah orang akhirnya menolak jenazah keluarga mereka dimakamkan secara protokol COVID-19. Tak sedikit keluarga pasien yang akhirnya bersitegang dengan pihak rumah sakit karena status COVID-19 sang pasien. Itu penyakit sudah lama, penyakit sudah ada hampir setengah tahun lebih. Itu sudah operatif, sudah kemo, penyakitnya berkepanjangan. Iya. Jangan memperpanjangkan dengan isu-isu yang nggak jelas. Ini kan sudah kritis. Ya. Awalnya datang kan sudah di sini, tapi di klinik Al-Hana. Ya. Pada saat di klinik Al-Hana, di rapid, ya, itu reaktif. Bisa terjadi seperti ini. Narasi rumah sakit meng-COVID-kan pasien mereka dan bahayanya dirawat di rumah sakit saat pandemi membuat tidak sedikit masyarakat mengurungkan niat berobat ke fasilitas kesehatan. Lalu, benarkah informasi ini? Gara-gara informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ini, tidak sedikit warga yang terinfeksi COVID-19 memilih untuk tetap berada di rumah saja ketimbang harus ke rumah sakit. Padahal kondisinya itu tidak memungkinkan untuk dirawat di rumah. Misalnya nih, memiliki penyakit bawaan berat seperti mengidap diabetes, penyakit jantung, asma, dan juga lain sebagainya. Nah, kita sendiri ini harus tahu kapan kondisi pasien COVID yang harus segera mendapatkan perawatan di rumah sakit. Sebab banyak pasien COVID-19 yang sudah sampai di rumah sakit dalam kondisi buruk dan akhirnya tidak tertolong lagi. Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia Persi menanggapi narasi rumah sakit meng-COVID-kan pasien yang beredar di tengah masyarakat. Menjawab tudingan rumah sakit mencari dana dengan meng-COVID-kan pasien mereka, Lia Gardenia Partakusuma Sekjen Persi mengungkapkan banyak tahapan ketat dan dokumen yang harus dilengkapi untuk mengklaim seorang pasien menderita COVID-19. Sehingga tidak mudah memasukkan status seorang menjadi pasien COVID-19. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa ada aturan yang kuat sekali, ada aturan yang ketat sekali kapan pasien itu ditentukan atau didiagnosa sebagai COVID. Sementara itu, narasi untuk sementara tidak berobat atau memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan karena justru mengancam nyawa bertolak belakang dengan fakta yang ada. Dari data komunitas lapor COVID-19 dari Juni hingga 21 Juli, sebanyak 2.313 warga yang melakukan isolasi mandiri atau tidak dirawat di rumah sakit meninggal dunia. Resiko kematian saat isolasi mandiri semakin besar jika penderita pasien COVID-19 bergejala berat.
Ketakutan warga untuk berobat ke rumah sakit justru sebaliknya membawa petaka bagi para pasien. Selain beresiko kematian, penderita COVID-19 yang enggan melakukan isolasi terpusat di rumah sakit juga beresiko menularkan orang-orang terdekat mereka. Sehingga kita bisa memastikan memisahkan orang-orang yang kena COVID-19 dari keluarganya, sehingga klaster-klaster keluarga itu bisa kita kurangi. Juga kita ingin menghindari orang yang bisa meninggal karena saturasi oksigen sudah turun dan mengalami pemburukan dan baru dibawa ke rumah sakit, sehingga berpotensi menimbulkan kematian karena keterlambatan mendapatkan penanganan. Pasien COVID-19 yang memiliki riwayat komorbid berat dan saturasi oksigen di bawah 90% harus segera mendapatkan perawatan di rumah sakit. Pemerintah melakukan segala upaya untuk mengevakuasi pasien bergejala sedang hingga berat yang mengalami perburukan kondisi. Hanya pasien COVID-19 yang tanpa gejala dan bergejala ringan boleh melakukan isolasi mandiri di rumah. Itu pun harus pengetahuan Satgas COVID setempat dan pengawasan tenaga kesehatan. Nah, semoga jelas ya sekarang tidak ke rumah sakit karena takut meninggal gara-gara COVID itu tidak benar alias hoax. Selama pandemi ini ada satu bumbu dapur yang tiba-tiba tenar belakangan ini, terutama untuk pasien yang terjangkit COVID-19. Nah, Delvi ini penasaran ya, kenapa ini bisa tenar dan bumbu dapur apa ini? Langsung saja ya, ini dia bawang putih. Bawang putih bisa menarik cairan dari dalam paru-paru. Inilah narasi yang sempat beredar di tengah masyarakat dengan dilengkapi sebuah video. Dalam video berdurasi 60 detik yang diunggah di media sosial, seorang wanita dan pria memasukkan bawang putih yang telah dikupas kulitnya ke dalam lubang hidung mereka. Setelah menunggu beberapa lama, cairan keluar dari lubang hidung mereka. Video ini lalu dinarasikan sebuah akun Facebook yang menyebut bahwa paru-paru pasien COVID-19 tak mampu memompa oksigen karena paru-paru dipenuhi cairan. Dengan meletakkan bawang putih di lubang hidung selama belasan menit disebut bisa membersihkan paru-paru. Bawang putih memang mengandung sejumlah zat dan nutrisi yang secara ilmiah bermanfaat bagi tubuh. Di antara manfaat bawang putih adalah meningkatkan kekebalan tubuh hingga menurunkan tekanan darah. Namun benarkah bawang putih juga berkhasiat menarik cairan dari dalam paru-paru? Nah, tamang-tamang udah lihat kan ya video bawang putih ampuh menarik cairan keluar dari paru-paru ini beredar luas sekali lewat WhatsApp. Tapi sebenarnya benar nggak sih? Aduh, langsung saja ya nggak pakai lama-lama kita lihat video yang satu ini. Video yang memperlihatkan cairan keluar dari hidung setelah memasukkan bawang putih beberapa menit dengan narasi cairan paru-paru keluar sempat membuat sebagian masyarakat percaya lalu membagikannya ke media sosial dan aplikasi pesan. Bawang putih yang memang mempunyai kandungan yang dipercaya berkhasiat untuk sejumlah penyakit tak jarang dikaitkan dengan pengobatan COVID-19. Namun belakangan informasi ini menyesatkan. Ahli kesehatan Dr. Al-Ghufron menjelaskan, keluarnya lendir dari hidung merupakan bentuk mekanisme pertahanan tubuh. Bawang putih yang diletakkan di lubang hidung untuk mengeluarkan lendir adalah cara yang salah. Justru karena tubuh kita lagi merasa, wah ada bahaya nih. Ini ada yang nyumbat saluran pernafasan kita nih. Ini ada sesuatu yang sifatnya iritatif nih, bisa bikin iritasi nih. Makanya sebagai mekanisme pertahanan tubuh akhirnya terproduksilah itu tadi lendir-lendir, ingus gitu. Jadi sekali lagi bukan mengeluarkan cairan di paru-paru, tapi malah justru merangsang organ pernafasan kita untuk memproduksi cairan lebih banyak lagi. Tak hanya tidak terbukti secara ilmiah, memasukkan bawang putih ke lubang hidung justru berisiko menimbulkan iritasi. Selain itu, penderita COVID-19 juga berisiko kolaps kekurangan oksigen karena lubang hidung tertutup bawang putih dalam belasan menit. Bagaimana?
Oh, ternyata sekarang su mengerti toh mana yang paling betul dan juga mana yang hoax Jadi jangan sampai percaya dengan hoax. Nah, tahu dong ya kalau misalnya kita itu mau tahu tentang kita terjangkit virus COVID-19 atau tidak, biasanya kita harus tracing menggunakan alat tes swab antigen. Tapi akhir-akhir ini tiba-tiba muncul video yang memperlihatkan alat tes swab antigen ini ditetesi pakai air keran saja, hasilnya itu positif. Aduh, benar nggak sih? Langsung aja kita lihat ya. Swab antigen saat ini menjadi salah satu alat tes COVID-19 yang dianjurkan pemerintah. Tes COVID-19 dilakukan sebagai bagian dari proses 3T, yakni testing atau pemeriksaan dini, tracing atau pelacakan, dan treatment atau perawatan bagi yang positif. Alat COVID ini pakai air keran hasilnya positif. Belum lama ini, sebuah video uji coba alat swab antigen dengan air keran viral di media sosial dan aplikasi pesan. Dalam video terlihat, 2 orang menggunakan pakaian satuan pengamanan atau satpam mengambil air keran di dalam botol lalu menuangkannya di alat tes swab antigen. Setelah menunggu beberapa lama, alat tes swab antigen menunjukkan hasil positif. Video ini kemudian dinarasikan berbeda-beda oleh sejumlah akun media sosial. Ada yang menarasikan selama ini status COVID-19 seseorang adalah rekayasa untuk perdagangan obat-obatan. Sebelumnya, masyarakat juga sempat dibuat heboh dengan hasil positif COVID-19 pada alat rapid test terhadap sambal cireng dan buah pepaya. Aduh, ini asli loh, bikin jadi parno kan? Nah, kalau pakai air putih saja bisa positif, jangan-jangan katong semua ini kalau positif COVID itu karena dites pakai kita punya cairan pun langsung positif gitu. Aduh, kayaknya kita tanpa pikir panjang lagi, kita tanya langsung ya ke ahlinya. Kita cek yang satu ini. Kalau positif, gua nggak mau di swab lagi tiap minggu, bohong. Ahli biomolekuler Ahmad Rusdan Utomo menjelaskan, sistem kerja alat swab antigen juga sangat tergantung pada proses kimia spesimen. Air keran bukanlah spesimen yang tepat dan memiliki tingkat keasaman air atau pH yang tidak terkontrol. Sehingga air keran malah merusak sistem buffer pada alat dan memunculkan hasil positif palsu. Ingat saya, air keran itu tidak menurunkan virus, setahu saya. Makanya digunakan cuci tangan, ya kan, untuk cuci muka gitu, tapi bukan sebagai sumber penularan virus. Dan yang berikutnya, air itu kan sebetulnya tidak terkontrol pH-nya. Dan itu kan cara menaruhnya juga menuangkannya juga pasti itu banyak sekali gitu. Jadi itu pasti akan merusak sistem buffer. Jadi dalam alat kesehatan itu ada sistem buffer yang memastikan supaya kondisi kimianya itu selalu stabil sehingga nanti mereka bisa fokus untuk mendeteksi partikel virus yang ada kalau ada partikel virus itu. Tapi kalau keseimbangan buffer tadi itu terganggu, ya kemungkinannya bisa dua, bisa positif palsu, bisa negatif palsu, gitu kan. Dan itu pun juga nanti tidak akan tercatat. Kalau mau eksperimen, ya berarti dengan guru yang benar, gitu ya, dengan peruntukan yang tepat, gitu. Jangan hanya membuat kehebohan yang tidak perlu. Menurut saya seperti itu. Wah, Pak Ahmad, makasih banyak ya penjelasannya. Wah, benar-benar langsung Delvia itu lega sekali. Jadi semuanya jangan pernah takut ya untuk tes antigen. Karena hasil tes antigen dengan air positif itu tidak langsung otomatis membuat semua hasil tes antigen yang menggunakan cairan dari hidung ataupun kerongkongan manusia itu juga otomatis positif. Jadi sekali lagi jangan pernah percaya sama hoax. Semoga seluruh rangkaian informasi yang tadi Beta sudah sampaikan buat teman-teman semua menjadi lebih paham dan sekarang sudah bisa membedakan mana informasi yang benar dan juga tidak benar ya. Sampai jumpa lagi di Bener Nggak Sih atau Betul Kaseng, menguak fakta di balik hoax lainnya. Beta Delvia Wirajaya, sampai jumpa.